sebelumnya berterima kasih kepada Apik atas kesempatannya untuk mengisi webinar kali ini. Jadi, saya hari ini akan membahas tentang sistem listrik yang modern, khususnya di tantangan dan perkembangan riset. Jadi kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Romel, saya bilang saya coba presentasikan aja apa yang dilakukan teman-teman di lab sama mungkin sedikit tentang topik disertasi saya sebagai studi kasus nanti tentang electricity market mekanisme electricity market untuk microgrid gitu. Ya ini kurang lebihnya mungkin sedikit update. Saat ini saya sedang menjalani program postdoctoral di lab yang sama, Power System Laboratory di AJ University. Jadi kurang lebih saya udah dari 2019 sampai sekarang masih di lab yang sama dengan supervisor yang sama, melanjutkan riset yang sebelumnya. Cuman sekarang saya fokusnya lebih ke aplikasi AI untuk apa ya macam-macam problems di power system seperti itu. Kemudian hari ini saya insya Allah akan menyampaikan materi kurang lebih dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah deskripsi sistem ketenagalistrikan modern. Kemudian yang kedua adalah tantangan sistem ketenagalistrikan modern. Yang ketiga perkembangan riset yang ini akan berfokus pada riset yang dilakukan di lab Power System Laboratory di Aja University. Kemudian yang keempat studi kasus transaksi energi peer-to-peer. Mungkin ini akan jadi brief aja nanti karena eh, apa namanya pada dasarnya study case gitu. Karena untuk ngebahas power system, modern power system itu sebenarnya kayaknya udah panjang gitu. Terus yang terakhir nanti akan ada kesimpulan. Oke, langsung aja ke bagian pertama yaitu deskripsi sistem kelistrikan modern. Sorry. Jadi singkat singkat saja bahwa sistem ketenaga listrikan modern itu saat ini apa sih yang ngebedain kayak mungkin teman-teman di sini juga udah menjalani apa ya hidup bertahun-tahun seperti tidak ada bedanya gitu. Ya udah listrik ya apa selama hidup kita mungkin udah merasakan eh, apa namanya ya penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ternyata ada disrupsi yang besar gitu dari konvensional power system ke transisinya ke modern power system. Khususnya ditandai dengan adanya major integration atau pertumbuhan yang signifikan dari renewable energy itu tadi gitu. Jadi ini juga jadi sebuah tantangan besar karena ketika kita implementasi renewable energy maka akan ada banyak apa elemen-elemen lain yang akan mengikuti seperti contohnya di sini ada eh, apa namanya converter untuk merubah misalkan dari produksi PV untuk bisa dia terintegrasi ke jaringan gitu atau misalkan converter untuk jadi sekalipun wind turbine itu udah AC sistem kelistrikan kita kan AC jadi walaupun dia sudah AC dia harus disesuaikan gitu secara frekuensi agar sesuai dengan sistem jaringan gitu kemudian di sini juga karena beban itu semakin besar dan apa namanya adanya distributed energy resources atau apa power plant yang terdistribusi itu jadi ada memungkinkan microgrid itu tadi gitu. Dan microgrid juga berdasarkan jenis arus yang atau sistem arus yang digunakan ada arus AC, ada DC gitu. Jadi sebenarnya sistem ketenagalistrikan modern itu intinya adalah konvensional power system yang menjadi lebih kompleks akibat dari konsumsi yang semakin bertambah dan juga pertumbuhan renewable energy power plant yang juga bertambah gitu. Cuman untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, saya coba membandingkan, di sini saya coba membatasi supaya tidak terlalu luas. Jadi pembandingnya itu ada 6 parameter. Yang pertama adalah konsumsi energi, kedua ada alternatif energi atau renewable energy, kemudian ada emisi, tarif listrik, economic dispatch, dan pasar listrik. Intinya adalah di sistem ketenaga listrikan modern, seperti yang saya sudah sampaikan, kita ada perlu adanya pembatasan beban untuk konsumsi energi. Bukan berarti apa namanya
Jadi pertumbuhan beban listrik itu akan terus tumbuh pada dasarnya. Cuman ini adalah sebuah mekanisme untuk misalkan menggeser konsumsi dari beban-beban puncak ke waktu-waktu yang kurang lebih ketersediaan listriknya lebih banyak gitu, jadi atau lebih lebih lowong lah dalam tanda kutip gitu. Kemudian yang kedua tadi ada percepatan integrasi sumber energi alternatif. Kemudian ada juga satu ide untuk transisi energi ke emisi nol bersih atau net zero gitu. Mungkin ini pendekatannya lebih ke arah industri karena sekarang ada lagi nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh ada program RE100 yang di Korea itu kayaknya awal-awal tahun ini lagi dicanangkan sebagai bentuk respon dari apa namanya yang COP 2000 COP 2000 eh, 20 saya lupa nanti coba mungkin teman-teman ada yang bisa koreksi. Kemudian di sini juga ada sistem tarif kelistrikan yang lebih dynamic. Terus ada dynamic economic dispatch dan yang terakhir ada distributed electricity market atau jadi pasar listrik itu sekarang diskusinya lebih karena bagaimana kita bisa menggeser yang tadinya terpusat, misalkan contohnya kalau di Indonesia PLN itu tadi kemudian menjadi tersebar. Jadi adanya misalkan operator-operator market yang sifatnya lebih lokal, jadi tidak nasional lagi seperti itu. Ini sedikit bahasan tentang load curtailment atau pembatasan konsumsi energi. Jadi konsumsi listrik kita itu kan sekarang lagi di titik tertinggi sepanjang sejarah manusia gitu, dan tidak akan menjadi lebih rendah kan. Makanya di sini apa namanya dengan melakukan pembatasan konsumsi energi, intinya itu adalah sebagai suatu alternatif yang lebih efisien secara ekonomi dibandingkan dengan kita bangun pembangkit baru gitu. Karena saat ini tantangannya adalah ketika kita mau bangun pembangkit baru, pertama kita nggak bisa bangun pembangkit tersebut dekat dengan beban. Jadi kita perlu ada kebutuhan investasi untuk apa namanya fasilitas-fasilitas lain seperti jaringan listriknya, kemudian apa namanya sistem proteksinya dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini ada satu diskusi baru yang nanti ada risetnya akan saya jelaskan. Kemudian ini ada integrasi energi alternatif yang jumlahnya semakin signifikan. Ini ada peningkatan yang bersifat kuadratik dari tahun 2020 sampai mungkin di masa yang akan datang gitu. Dan ini sebuah tantangan yang sangat besar untuk sistem kelistrikan kita sekarang. Eh, Khususnya kalau misalkan di Korea Selatan itu mungkin angkanya tidak seperti ini gitu karena kan ada keterbatasan wilayah gitu. Tapi kalau di Indonesia sekarang masih jadi apa namanya ibaratnya mu- aku bisa bilang early stage yang mungkin baru akan eh, belum bisa dibilang early stage karena jumlahnya masih sangat sedikit. Nanti kita bisa coba bahas gitu secara data. Terus di sini ada emisi nol bersih, eh, yang intinya adalah memastikan adanya upaya yang setara untuk membersihkan emisi gas rumah kaca. Jadi CO2 kan udah ada di udara kita sekarang gitu, tapi gimana caranya produksinya mungkin kita bisa tekan dengan kita coba itu tadi transisi energi bersih. Kemudian di sini ada tarif listrik dynamic. Jadi kalau ini aku ngasih contohnya yang di Korea. Jadi di Korea itu pakai sistem tarif of use. Jadi sorry, bukan tarif of use, time of use. Jadi di apa namanya harga listrik pada masing-masing waktu ini ada tiga klasifikasi: off peak, mid peak, sama on peak. Itu harga listriknya beda-beda. Ini mungkin detailnya ada di website ini. Nah, kemudian kalau TOU ini dipakai untuk dari segi konsumen. Nah, sedangkan kalau SMP adalah sistem marginal price itu digunakan untuk transaksi listrik dari segi produsen. Jadi misalkan IPP, misalkan ingin jual listriknya dia pakai SMP gitu. Kemudian di sini ada dynamic economic dispatch. Ini juga masih apa namanya konsep yang baru. Jadi untuk economic dispatch yang konvensional itu kan ada pembagian misalkan generator yang
PLTU misalnya untuk jadi beban dasar. Jadi sifatnya lebih ke arah statis gitu. Tapi nanti yang apa namanya yang lainnya mungkin yang rem rate-nya lebih cepat, dia ditaruhnya jadi untuk beban-beban puncak gitu. Tapi kalau misalkan di dynamic economic dispatch untuk modern power system itu sifatnya jadi lebih dynamic lagi gitu. Jadi dia mengikuti dengan apa namanya semua semua generator itu mengikuti dengan kebutuhan beban di waktu-waktu tertentu gitu. Di sini ada contoh risetnya, cuman saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang dynamic economic dispatch. Mungkin karena keterbatasan waktu. Kemudian ini, sebenarnya ini eh, adalah satu konsep yang mungkin akan menarik untuk teman-teman, misalkan dari PLN, untuk terus menggodok tentang pasar listrik terdistribusi, karena ini tadi, jadi pada early power system atau power system yang awal-awal, sistem ketenaga listrikan yang awal itu kita bisa sebut apa namanya pembangkit itu dekat dengan beban. Jadi kita tidak mengenal sistem transmisi ataupun sistem distribusi. Tapi kalau kemudian seiring berkembangnya zaman dengan jumlah beban yang semakin meningkat, kita nggak bisa lagi naruh atau lokasi pembangkit itu bisa jadi jauh dari beban gitu. Jadi barulah kita pasang jaringan listrik tambahan seperti yang tadi transmisi atau sepertinya masih di transmisi gitu. Kalau misalkan kita ngelihat di sini atau distribusi, jadi lokasinya tidak terlalu jauh. Nah, cuman yang sekarang sistemnya mungkin lebih enak disebut hierarchical gitu karena untuk transmisi itu ada macam-macam tingkat voltasenya atau tegangannya. Terus kemudian dari transmisi kita turun level lagi ke distribusi. Jadi untuk kita bisa kirim lebih jauh lagi gitu karena pertumbuhan beban. Nah, dengan pasar listrik terdistribusi maksudnya dari segi konsumen di sisi distribusi atau di apa ujung jaringan itu kita bisa coba pikirkan bagaimana mekanisme jual beli listrik untuk memenuhi kebutuhan lokal. Jadi sekarang kan udah ada distributed energy resources. Itu dia bisa menjual langsung listriknya ke masyarakat gitu. Walaupun sistemnya itu masih mereka harus supply listriknya ke jaringan yang sudah eksis, sudah ada, tapi secara virtual eh, mekanisme jual belinya tuh langsung itulah yang dinamakan dengan konsep transaksi energi peer to peer gitu. Kita lanjut ke bagian 2. Di sini jadi tantangan sistem kelistrikan modern. Saya singkat saja, saya bagi menjadi ada 5 tantangan tenaga kelistrikan modern, yaitu adalah tantangan operasional atau di sini ada apa namanya ada penggunaan ISS. Jadi penggunaan ISS itu selain sebagai ya keuntungan, dia juga menjadi sebuah tantangan gitu. Karena bagaimana ISS itu kan ibaratnya ketika kita pasang, kita pengen ada penghematan energi. Nah, cuman hitung-hitungannya apakah pas gitu. Misalkan ISS juga bisa digunakan kalau misalkan di utility itu atau di PLN sebagai penjaga stabilitas atau mengurangi efek harmonik atau menjaga frekuensi. Nah, itu kira-kira hitung-hitungannya gimana gitu dari segi investment. Terus kemudian ada juga apa namanya tantangan operasional dari distributed generation, kemudian ada tantangan perawatan dikarenakan semakin banyaknya peralatan atau device elektronik. Di sini berarti tantangan di sisi apa namanya eh, kayak apakah elektronik itu kan bisa menyebabkan adanya gangguan lagging kayak gitu. Nah, jadi akan semakin meningkatkan rate kerusakan gitu. Kemudian karena apa ya demand load itu tidak ada jeda gitu. Sekarang kan kayak kita nggak boleh sedikit pun mati listrik gitu. Kalau misalkan dulu kan kayak mungkin kita masih beberapa kali ngerasain ada mati listrik bergilir gitu. Sekarang udah semakin eh, apa ya ibaratnya mungkin orang bisa mengalami kerugian yang sangat besar dari segi ekonomi maka tidak ada ruang untuk adanya mati listrik gitu. Jadi
tidak semakin berkurangnya waktu jeda untuk perawatan jaringan. Kemudian, ada tantangan perencanaan jangka panjang. Nah, di sini ada EV. EV saat ini menjadi tantangan yang sangat besar karena dia kan membutuhkan konsumsi listrik yang sangat besar gitu. Dan kalau dulu kan orang bergeser mungkin seminggu bisa berapa kali ngisi bensin, tapi sekarang mereka mungkin harus tiap hari isi ngecas mobil gitu. Dan ngecas mobil kan nggak kayak ngecas handphone daya listriknya gitu. Dan itu jadi beban tambahan yang sangat besar gitu. Ketika kita bicara charge EV ini adalah ketika ngecasnya adalah di area perumahan di mana udah dia jauh dari beban, kemudian ada di sistem distribusi, di mana sistem distribusi itu tadi kan tidak dapat termonitor dengan baik gitu dibandingkan sistem transmisi gitu. Jadi ini gimana kita ibaratnya ada di black box, tapi dalam black boxnya itu ada masalah gitu. Kemudian ada tantangan rancangan mekanisme pasar, yaitu diantaranya adalah skema tarif untuk zero cost, pembangkit zero cost gitu. Jadi kayak PV, wind turbine itu kan tidak ada biaya untuk fuel cost ya atau bahan bakar, tidak ada biaya untuk bahan bakar. Jadi istilahnya adalah pembangkit zero cost. Nah, kira-kira bagaimana skema tarif yang adil gitu untuk ibaratnya meningkatkan jumlah orang yang tertarik untuk pasang wind turbine atau PV untuk membantu apa namanya transisi energi tadi dan transisi energi bersih. Nah, tapi di saat yang sama ketika kita ingin apa menghubungkan antara wind turbine atau PV di sistem distribusi kita itu akan ada resiko bidirectional current karena kan mereka akan nge-supply ke jaringan gitu. Yang mana yang tadinya dari pembangkit utama, dari pembangkit utility ke sisi beban, sekarang dari sisi beban dia bisa supply gitu. Jadi itu yang disebut dengan bidirectional current. Kemudian tantangan dinamis tadi ketika kita pengen implementasinya semakin real time, jadi problem-problem real time itu akan jadi muncul seperti itu. Oh, di sini saya juga sedikit menyebutkan ini sebuah fenomena yang banyak dibicarakan oleh teman-teman yang riset di bidang power system, yaitu fenomena duck curve atau apa lengkungan bebek gitu. Jadi intinya adalah dikarenakan jumlah renewable energy yang semakin besar pada waktu-waktu ketika ini saya asumsikan eh, apa namanya produksi PV yang sedang puncak karena di siang hari itu beban listriknya itu bisa hampir minus gitu. Jadi ibaratnya semua apa jumlah produksi listrik dari PV itu bisa menutupi kebutuhan beban. Yang mana ini akan menjadi berbahaya karena sebenarnya sudah ada existing eh, power plant juga kan, tidak hanya dari PV gitu. Nah, di masa depan ini apa ya diisukan akan bukan lagi jadi dark curve tapi jadi Grand Canyon curve gitu. Saking dia bisa jadi apa negatif gitu outputnya di waktu-waktu tertentu. Nah, ini perkembangan riset di lab power system. Jadi yang pertama itu ada aggregation model di ER, di mana ini intinya adalah ingin memudahkan analisis sistem kelistrikan. Jadi di aggregated model itu biasanya kita mencoba untuk dalam satu jaringan. Tadi kan saya sempat disinggung jika kita punya sistem distribusi itu kan kayak black box gitu kan. Nah, ketika kita apa namanya apply PV atau wind turbine di situ, kita nggak bisa mengecek bagaimana mereka mensuplai atau bagaimana kondisi dari si jaringan tersebut. Nah, di sini dibuat aggregation model itu untuk menggambarkan atau mempermudah analisis dari sistem distribusi gitu. Nah, di sini contohnya ada di ERA yang merupakan aggregated model yang dikembangkan oleh WECC atau Western Electricity Coordinating Council. Nah, di sini dia ada dua controller. Yang pertama ada active power frequency. Jadi aggregated model itu bisa apa ya memodelkan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan frekuensi pada jaringan. Yang kedua ada reactive power voltage control. Jadi di sini dia bisa memodelkan dampaknya kepada
kestabilan dari tegangan seperti itu gitu. Mungkin ke depannya bisa memodelkan parameter-parameter lain gitu. Kemudian nih ada demand response. Jadi tadi saya sempat singgung tentang load curtailment. Nah, load curtailment itu ada satu mekanisme yang dinamakan demand response. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara daya untuk menyesuaikan antara beban dengan kapasitas pembangkit di waktu-waktu tertentu gitu. Nah, di Korea Selatan itu ada dua tipe program demand response yang sudah dicanangkan dari beberapa tahun belakang, yaitu yang pertama adalah economic DR dan yang kedua adalah reliability DR. Di economic DR itu pada dasarnya mekanismenya itu day ahead market. Jadi pada hari sebelumnya konsumen listrik ya electricity customer itu ngebit gitu. Kira-kira mereka bisa ngurangin beban berapa dan kasih tahu juga untuk ngurangin beban segini saya eh, kehilangan kemungkinan keuntungan sekian gitu. Jadi dari situ eh, apa namanya operatornya akan menyeleksi beban-beban mana yang bisa akan di-approve gitu DR-nya. Terus yang kedua ada reliability DR. Di sini beban-beban itu akan diminta untuk berpartisipasi dalam ancillary service berdasarkan sinyal yang dikirimkan oleh KPX. KPX itu mungkin udah disinggung di materi yang sebelumnya, saya sempat cek di presentasinya. Jadi saya coba remind lagi, KPX adalah Korean Power Exchange. Di sini jatuhnya itu adalah ISO atau Independent System Operator yang kurang lebih adalah menjadi apa namanya fasilitator untuk berbagai macam model electricity market yang lain, salah satunya adalah demand response. Nah, reliability DR ini kurang lebih adalah eh, hanya dilaksanakan di waktu-waktu kritis gitu. Jadi mungkin setahun hanya 2 atau 3 kali untuk menjaga ketahanan atau keandalan dari sistem. Ini contoh apa penerapan waktu-waktunya. Nah, kemudian ini mungkin lanjutan. Jadi salah satu apa ya aspek positif dari penerapan ISS atau baterai itu bisa untuk DR gitu. Nah, ini ada sedikit hitung-hitungan secara ekonomis bagaimana ISS itu bisa membantu eh, masyarakat yang ini misalkan self saving, tapi juga di sisi lain akan memberikan dampak positif dengan pengurangan beban puncak gitu. Nah, ini contoh di Korea itu salah satunya adalah apa pengurangan beban pada masing-masing individu itu bisa mengurangi beban puncak tahunannya mereka. Kenapa kita perlu mengurangi beban puncak tahunan? Karena perhitungan biaya listrik di Korea itu juga dipengaruhi dari historical data kita gitu, historical konsumsi data kita, historical data consumption kita gitu. Nah, ini ada riset tentang dynamic operating envelope. Mungkin ini yang akan menarik karena di sini intinya adalah sebelumnya itu kan kita itu masing-masing bus listrik itu kan kita nerapin limitnya itu plus minus kalau nggak 10%, 5%. Jadi intinya adalah voltage itu diusahakan idealnya adalah satu per unit gitu. Tapi dengan apa limitnya berarti plus 10%-nya 1,1 atau 1,05 atau minusnya itu adalah 0,9 atau 0,95. Cuman di dynamic operating envelope itu memungkinkan dihitung nih masing-masing bus itu kira-kira keandalannya itu bagaimana ya, ketahanan dia terhadap kalau misalkan dia lebih dari 1,1, misalkan 1,15, dia ngerusak atau dia mengganggu keandalan sistem secara keseluruhan nggak ya? Jadi ketahanan masing-masing bus itu dihitung, nanti dibikin range-nya itu beda-beda gitu. Jadi misalkan bus 2, bus 3 di sini apa namanya? Range-nya lebih besar dibandingkan bus 2, range-nya lebih besar dibandingkan bus 3 atau di sini bus 8 range-nya lebih besar lagi dibandingkan bus 3. Nah, di sini kita bisa juga nentuin batasan-batasan power import atau power exportnya gitu. Dan juga kita bisa nentuin waktu apa di tiap waktu tuh bisa berbeda-beda gitu. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh ARENA atau Australian Renewable Energy Agency. Jadi ini konsep yang kurang lebih baru untuk mengatur
apa namanya dari sisi sistem distribusi itu tadi. Jadi sekarang emang fokusnya itu bagaimana kita bisa mengoperasikan atau mengontrol di sistem distribusi karena sekalipun kita punya kemampuan untuk mengatur sistem transmisi, tapi kenyataannya sistem distribusi itu yang paling banyak mengalami problem gitu. Dan karena kita tidak menganalisisnya dengan baik, tidak merencanakannya dengan baik, ya itu akan menjadi apa ya, bom waktu kayak gitu. Nah, kemudian ini ada riset tentang DRMS. DRMS adalah Distributed Energy Resource Management System, khususnya dengan menerapkan EV itu atau kendaraan listrik. Nah, di sini apa namanya sistemnya itu dibikin ada 4 level hierarchy, ada dari segi device level itu contohnya ya utility, DER, PV, wind turbine, kemudian ada EV, kemudian ada aggregation. Ini aggregation itu intinya adalah untuk memudahkan, karena kan kita nggak mungkin akan rumit gitu secara perhitungan untuk mengontrol satu-satu device gitu. Kemudian ada operasional, terus kemudian ada enterprise gitu. Terus, nah ini ada eh, riset tentang mengejar target RE100. Singkat saja, studi kasusnya di Korea Selatan itu sekarang mereka cukup ambisius untuk mengejar RE100. Ada 4 mekanisme yang eh, apa namanya disediakan gitu. Yang pertama adalah green premium, yang kedua adalah PPA, ada baik itu direct maupun third party. Kemudian ada REC market melalui KRI 100. Ini sifatnya mungkin direct gitu. Terus ada RPS REC market. Ini sifatnya jadi dari RPS buka bidding gitu. Nah, jadi pembeli itu ada 2 jenis, ada pembeli dari industri atau individu dengan konsumsi lebih dari 500 megawatt. Itu bisa membeli eh, berbagai macam mekanisme apa namanya? Ini ibaratnya walaupun konsumsi mereka masih normal, tapi biaya konsumsi mereka itu bisa dikurangi dengan mereka membeli dari salah satu dari 4 apa namanya program yang disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi intinya adalah mengejar bagaimana jumlah konsumsi dari renewable energy itu meningkat. Nah, segitu sistemnya sudah disediakan saja, baru 12% sistem ketenaga listrikan di Korea itu disuplai oleh energi terbarukan gitu. Sedangkan targetnya adalah net zero pada tahun 2050. Kita lihat di Indonesia, targetnya adalah net zero di tahun 2060, tapi sekarang baru sekitar 0,24% bauran energi dari PLTS maupun PLTB. Dan sejauh yang saya cari, tidak ada mekanisme khusus untuk apa namanya mengejar target RE100 ini, tapi di sini ada apa saran dari IEFA dan IESR untuk bagaimana ada joint utilization atau penggunaan bersama sistem transmisi dan distribusi di Indonesia gitu supaya eh, perusahaan-perusahaan renewable energy ini bisa apa ya menyuplai jaringan itu tadi gitu. Dan nantinya mungkin ke depannya bisa memperjualbelikan REC atau Renewable Energy Certificate kepada konsumen gitu. Nah, kita langsung masuk ke bagian 4. Ini adalah studi saya untuk apa memberikan contoh, salah satu contoh mekanisme yang mungkin bisa diterapkan untuk electricity market di microgrid. Kebetulan ini udah publish di Renewable Energy eh, Juli tahun ini. Jadi intinya adalah idenya peer-to-peer bagaimana ya mengasumsikan sudah semakin banyak eh, pihak yang ingin berpartisipasi dalam eh, pasar lokal gitu, pasar listrik lokal. Jadi eh, ya seperti yang kita ketahui di dunia ini kan ada 2 mekanisme yang umum gitu. Yang pertama adalah uniform pricing dan yang kedua adalah discriminatory pricing. Discriminatory pricing itu intinya ada berbagai apa masing-masing pihak tuh bisa ngasih harga tuh sendiri-sendiri gitu. Nah, idenya adalah bagaimana kita menggabungkan kedua ini dengan
tujuan menggabungkan keunggulan dari masing-masing mekanisme harga itu tadi untuk bisa mengoptimalkan lagi mekanisme peer-to-peer untuk market yang lebih besar gitu. Di sini singkat saja, uniform pricing itu intinya adalah single equilibrium point. Jadi harganya cuma satu, keuntungannya tidak membingungkan yang pertama, dan yang kedua itu harga yang muncul adalah harga dari apa namanya kompetisi. Jadi eh, diasumsikan harga itu yang paling efisien gitu. Terus ini perhitungan matematisnya. Kemudian ini tadi saya sudah sebutkan keuntungan dan kerugian dari keuntungan dari uniform pricing. Untuk kerugiannya itu untuk market yang terlalu diverse, misalkan bebannya itu nggak cuman industri gitu, bebannya ada beban komersial atau konsumen komersial, ada konsumen residensial. Itu kalau dalam satu sistem itu ada berbagai macam eh, tipe konsumen, itu akan menyulitkan jika menggunakan uniform pricing karena di sini ada peran dari market power itu tadi. Mungkin ini konsepnya terlalu ekonomi gitu, tapi apa namanya ini yang berusaha saya hilangkan gitu dengan cara menggabungkan dengan discriminatory pricing. Jadi kalau discriminatory pricing kan masing-masing individu itu punya apa namanya proposal harga yang berbeda-beda gitu. Mereka ngebit harganya bisa beda-beda. Nah, tapi di sisi lain, sisi buruknya adalah marketnya jadi nggak efisien karena ya harganya bisa banyak secara agregat atau secara rata-rata, harganya juga jadi tinggi gitu jatuhnya. Nah, makanya kita coba gabung dengan menggunakan perhitungan distributed eh, apa namanya optimization gitu. Jadi di sini saya bagi jadi ada dua, makanya disebut dengan two stage. Di stage pertama itu eh, jatuhnya menggunakan discriminatory pricing. Di stage yang kedua itu dengan mekanisme uniform pricing. Nah, bagaimana yang uniform pricing itu diterapkan pada cluster yang berbeda-beda. Jadi saya coba gabungkan dulu ada mungkin misalkan ada tiga klaster berdasarkan dari tipe konsumen gitu. Ada klaster konsumen industri, ada klaster konsumen eh, kon- komersil, ada klaster konsumen residensial. Begitu juga dari penjualnya juga ada klaster penjual yang sifatnya eh, utility scale, ada yang sifatnya residensial. Oh, tadi sempat disinggung di awal ada terms prosumers. Jadi prosumers itu intinya adalah konsumen yang juga punya kemampuan untuk produksi listrik karena mungkin mereka pasang PV di rumahnya atau di pertokoannya gitu dan di waktu-waktu tertentu ternyata supply PV-nya itu melebihi dari konsumsinya. Jadi mereka berniat untuk menjual gitu. Nah, di sini tapi di konsep saya itu kita coba buat mengklasternya itu nggak cuman dari tipe-tipe konsumennya saja, tapi juga dari lokasi. Jadi di sini saya coba makanya menghubungkan dengan apa di sini dengan network usage cost. Sebenarnya ini ada satu konsep sendiri lagi, network usage cost itu intinya adalah bagaimana kita menjamin kompensasi yang sesuai, karena kan peer-to-peer itu kan sifatnya virtual, sedangkan kita tetap punya sistem fisik yang perlu kita jaga keandalannya gitu kan. Kita perlu memperhitungkan kompensasi yang berapa sih yang sesuai dengan eh, berdasarkan dari mekanisme pasar peer-to-peer itu tadi untuk mengkompensasi penggunaan sistem listrik kita gitu. Nah, makanya di sini ada perhitungan network usage cost. Mungkin ke depannya ada kesempatan gitu untuk membahas ini sendiri karena untuk ini saya waktu itu sempat ngisi diminta buat oh bentar ini yang ini bukan ya aku lupa. Jadi sempat ada dua jurnal untuk membahas tentang network usage cost ini sendiri gitu. Nah, di sini ada perhitungan clusteringnya kayak gimana. Kebetulan di sini saya menggunakan metode, mungkin ini terlalu teknis gitu ya, menggunakan metode namanya Gaussian, uh, me- sorry,
Gaussian mixture model. Ya, Gaussian mixture model. Jadi intinya adalah kita pengen mengklasifikasi, eh, kita pengen menentukan member dari masing-masing klaster itu dengan menghitung kemungkinan dia adalah anggota dari klaster itu dengan menghitung eh, kemiripan dari masing-masing anggota gitu. Yang membedakan ini dengan clustering yang lain adalah kalau clustering yang lain itu kan sifatnya itu kayak lingkaran gitu kan. Jadi dia menghitung eh, menentukan anggota itu dari jarak eh, anggota eh, ang- sorry jarak anggota itu ke pusat lingkarannya gitu. Jadi kalau misalkan semakin dekat maka dia adalah anggota dari klaster tersebut gitu. Cuman kalau GMM itu dia bisa apa sih bisa kalau misalkan data-data yang outliers itu dia tetap bisa nentuin itu kira-kira masuk ke kelompok yang mana gitu. Intinya intinya kenapa saya menggunakan GMM gitu di sini. Ini sangat teknis gitu hitungannya karena saya ngelihat waktunya udah lebih dari 30 menit tadi. Saya coba percepat saja. Di sini saya juga gambarkan untuk peer-to-peer itu mekanismenya itu menggunakan Stackelberg game. Jadi game teori itu mungkin teman-teman pernah dengar. Konsepnya adalah intinya bagaimana kita kan perlu tahu eh, kira-kira apa sih yang terjadi di pasar. Jadi di sini saya coba memodelkan interaksi antara penjual sama pembeli itu dengan game menggunakan konsep game teori. Di sini makanya saya menggunakan Stackelberg game. Intinya adalah apa namanya bahwa si penjual sama pembeli itu saling merespons satu sama lain gitu. Cuman kalau misalkan kayak gitu kan mungkin akan sulit untuk menentukan kira-kira harga yang optimal tuh bagaimana atau konsumsi yang jual beli kapasitas jual beli yang optimal tuh seperti apa. Oleh karena itu saya coba buat menerapkan konsep eh, apa namanya ADMM di sini. ADMM adalah Alternative Direction Method of Multipliers. Metode ini tuh udah terbukti apa dari segi convergence. Jadi dia bisa mempercepat convergence, mempercepat kesimpulan gitu intinya supaya trading pas apa namanya transaksi jual belinya itu nggak bertele-tele gitu. Jadi walaupun tadi penjual sama pembelinya itu saling merespons kebutuhannya masing-masing, ini tetap dijaga gitu dari segi apa namanya dari segi optimizationnya gitu. Kemudian ini hitung-hitungannya segala macam. Ini case study yang saya lakukan. Saya menggunakan 141 IEEE Distribution Network. Kenapa ini perlu ada? Karena itu tadi saya sempat singgung, saya menggunakan salah satu pertimbangannya dengan NUC. Jadi NUC itu nanti sebenarnya ada banyak mekanisme bagaimana kita menentukan harga dari masing-masing penjual sama pembeli untuk penggunaan listriknya itu contohnya seperti menghitung jarak listrik atau menghitung berapa panjang atau berapa besar kapasitas atau hambatan dari jaringan atau misalkan juga dari kontribusinya terhadap congestion seperti itu. Jadi makanya saya di sini menggunakan distribution network dan kenapa harus uh, 141 intinya adalah saya ingin memberikan gambaran untuk sistem yang besar seperti itu. Terus ini adalah PV dan load. Ini hitung-hitungan tarif listrik. Saya menggunakan South Korean Electricity Tarif. Ini untuk perhitungannya. Jadi intinya di sini kalau tadi sempat singgung di awal bahwa uniform pricing itu dia lebih rendah gitu harganya dibandingkan dengan discriminatory pricing. Tapi di waktu tertentu ketika ketersediaan itu tidak sebanding dengan permintaan, harganya akan naik gitu. Nah, terus kemudian di sini ada hasil dari trading capacity. Jadi ketika eh, harganya ini tadi tinggi, trading capacity yang dihasilkan oleh uniform pricing itu akan rendah gitu. Jadi dia sifatnya jatuhnya akan lebih volatile dibandingkan discriminatory pricing. Makanya itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya coba gabung keduanya gitu. Ini ada hasil dari
perbandingan proposed method dengan uniform pricing hasilnya sangat signifikan jauhnya. Tapi di sisi lain, ketika dibandingkan dengan discriminatory pricing, dia tidak terlalu jauh. Jadi sekalipun kita udah mengkombinasi antara uniform pricing dan discriminatory pricing, sifat-sifat negatif dari uniform pricing itu nggak ikut ke bawah gitu. Kita tetap bisa kompensasi seperti itu. Kemudian ya ini ke bagian 5 yaitu kesimpulan. Jadi kenapa mungkin teman-teman di sini agak kaget gitu, kenapa kok tiba-tiba ada bahasan tentang ekonomi gitu. Jadi intinya ini saya taruh di bentar di nomor 4. Jadi saya langsung lompat ke nomor 4 dulu. Jadi sebenarnya saat ini yang dibutuhkan oleh sistem ketenagalistrikan kita adalah kolaborasi dari berbagai departemen disiplin ilmu gitu. Gak cuma dari segi engineering atau dari teman-teman science, tapi juga dari teman-teman sosial juga gitu. Karena bagaimanapun juga sistem ketenagalistrikan kita atau bidang tenaga listrik ini kan sangat dekat dengan masyarakat gitu. Karena listrik sekarang nggak bisa dipungkiri sebagai salah satu, saya bisa bilang hak asasi hidup gitu, untuk mereka bisa mengakses informasi, mereka bisa uh, terjaga ke welfare welfare kesejahteraan hidupnya gitu. Jadi oleh karena itu ya kita perlu semakin kolaborasi. Maka sempat saya berpikir ini kenapa riset saya itu sangat ekonomi gitu, walaupun kita tetap mempertimbangkan tentang secara tekniknya, secara teknisnya, physical conditionnya gitu, tapi ternyata emang emang nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Terus kesimpulan yang lain adalah intinya adalah untuk sistem ketenagalistrikan kita ini sumber masalahnya itu saya bisa bilang ada dua, yaitu pertumbuhan beban dan integrasi energi terbarukan. Kemudian yang kedua, perlu adanya sistem ketenagalistrikan yang terdistribusi, jadi tidak lagi terpusat. Ini akan menjadi riset yang panjang, tapi menurut saya ini akan lebih relevan lagi di masa depan. Dan yang ketiga, eh, itu tadi transaksi energi peer-to-peer dapat membantu integrasi energi terbarukan. Karena di sini intinya kita sudah coba dari segi utility level untuk implementasi energi terbarukan, tapi di sisi lain perlu adanya kontribusi dari masyarakat. Nah, gimana caranya supaya masyarakat tertarik? Salah satu caranya adalah dengan menyediakan mekanisme pasar gitu. Kalau kita bicara, seperti kita tahu, uang itu adalah bahasa universal gitu. Jadi ketika kita menjamin keseja eh, ini profitable loh kalau misalkan kita pasang energi terbarukan, nggak cuma dari segi kita bisa saving konsumsi biaya listrik kita, tapi kita ternyata bisa menghasilkan uang juga dari situ gitu. Jadi mungkin eh, sekian mungkin presentasi dari saya mengenai modern power system dan juga electricity market untuk microgrid. Eh, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Nadia atas presentasinya. Eh, nah, tidak disangka kan tiba-tiba 22 orang yang ada di room ini ya. Eh, ya terima kasih juga. Em, Menarik ya. Jadi tadi banyak hal yang eh, buat saya sendiri ya, terutama karena memang backgroundnya belum di dunia kelistrikan gitu ya. Saya mungkin hanya apa tadi istilahnya paling ujung beban ya, user aja gitu ya. Tapi tadi banyak hal yang menarik dan ya saya sendiri ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tapi saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang sudah hadir di room ini. Jika ingin ada yang bertanya atau ingin memberikan komentar, kami persilahkan. Kalau tadi Pak Lukman hanya bertanya materinya boleh di-share nggak gitu ya. Nah, tadi Pak Romel juga sudah jawab, boleh you can request ya. Jadi nanti yang ingin materinya bisa menghubungi Pak Romel atau menghubungi media sosial kami ya. Nanti akan kami upayakan untuk mengirim seperti itu. Oh nih Pak Romel yang nanya nih. Baik saya bacakan ya. Atau Mbak Nadia langsung aja Mbak. Boleh nih ada dua pertanyaan tuh. Silahkan. Kondisi di Indonesia, perspektif riset terkait. Oke, yang kedua dilakukan riset pada dasarnya berpikir.
Hubungan PLTP pasal memakai ISS. Oh ya, jadi untuk pertanyaan pertama, eh sebenarnya ini risetnya riset yang mana dulu, Pak Romil, sebentar. Kalau misalkan saya bisa bilang, untuk yang sekarang, menurut saya yang paling mungkin adalah riset yang tidak memerlukan adanya eh, instalasi tambahan. Jadi yang bentuknya adalah konsep atau kebijakan terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin yang contohnya yang mungkin tidak perlu apa namanya, instalasi tambahan adalah load curtailment itu tadi. Mungkin ada kebijakan untuk mengurangi beban, eh, apa namanya, dibuat kebijakan mekanisme tarif, oh bukan tarif, insentif jika konsumen itu mengurangi beban-beban mereka gitu. Bisa dimulai dari yang di titik-titik yang apa, mungkin di Jakarta dulu lah sifatnya yang bebannya itu sangat besar, tapi di sisi lain yang lokasinya mungkin jauh dari pembangkit gitu, atau eh, di 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 Indonesia itu kan banyak apa sih itu, eh, yang di Pulau Gadung tuh lupa, klaster industri, eh, Kawasan industri. ada, iya, kawasan industri bisa Nah, mulai dari situ untuk menerapkan misalkan demand response itu tadi, karena itu kan nggak perlu instalasi tambahan gitu. Terus yang kedua, mungkin yang riset yang tentang dynamic operating envelope ini menarik untuk kawasan industri juga. Jadi di situ karena kan sistemnya itu kan kita bisa asumsikan, bukan, menurut saya bisa dimodelkan jadi microgrid gitu untuk di kawasan industri gitu, karena mereka juga saat ini kan udah mulai pasang PV di rooftop rooftop misalkan kayak gudang kayak gitu kan. Jadi itu yang bisa di riset yang bisa diterapkan misalkan salah satunya. Terus untuk yang nomor dua, sebenarnya eh, tidak hanya terbatas untuk PV, untuk riset saya itu juga bisa untuk wind turbine. Tapi kenapa PV? Karena sepertinya PV itu yang sangat mungkin dipasang di residential area gitu. Sedangkan kalau wind turbine itu kan secara kapasitas itu, bukan secara kapasitas, secara fisik itu kan besar. Jadi lokasinya pasti jauh dari residential area gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan setiap klaster itu menggunakan ISS, ini juga bisa digunakan. ISS itu intinya kan dia hanya sifatnya kan ada dua gitu. Dia bisa jadi seakan-akan sebagai pembangkit atau seakan-akan sebagai load gitu kan. Jadi nanti di riset itu bisa ya udah di waktu-waktu tertentu tuh dia bisa diasumsikan dia sebagai pembangkit gitu. Nah, waktu-waktu tertentunya contohnya seperti eh, kalau misalkan sistem listriknya itu, tarif listriknya itu dynamic, kita bisa eh, misalkan ISS-nya itu atau baterainya itu ngambil konsumsi listrik di saat biaya listriknya tuh lagi murah. Terus kemudian kita jual dalam tanda kutip ketika, atau kita apa, discharge ketika harga listriknya tuh lagi tinggi gitu. Jadi di situ ada selisih harga yang kita bisa hitung sebagai profit kayak gitu. Itu salah satu contoh kalau misalkan ada ISS kayak gitu. Ini juga udah apa, banyak mulai di riset juga. Selain itu juga bisa apa namanya, eh, nggak apa ya, di sini saya nggak menggunakan ISS itu pada dasarnya karena intinya bukan di ISS-nya gitu. Intinya adalah itu tadi di mekanisme jual belinya gitu. Eh, Seperti itu. Terus kemudian sudah ada riset yang dilakukan sebelumnya. Oh, ini saya asumsikan pertanyaannya untuk yang ISS ya. Kalau untuk yang ISS, iya, itu tadi saya sudah mention eh, di sini sebentar. Ini eh, riset yang untuk ISS jika digunakan eh, apa namanya, untuk
jaringan listrik gitu. Salah satu implementasinya risetnya seperti ini atau misalkan yang di RMS seperti itu. Mungkin semoga menjawab. Oh, sorry. Ya, terima kasih karena dia. Oh, sudah Bu. Nih, terima kasih. Baik, ini ada Pak Agus Setiawan sudah angkat tangan. Kami persilakan untuk langsung open mic, Pak. Open cam juga boleh. Ya, makasih Bung Nadia ya. Eh, Ya ini alhamdulillah ini apa eh, bisa sharing ya terkait dengan microgrid. Terus ada hubungannya sama dynamic pricing. Kebetulan saya juga beberapa kali sudah publish ya tentang dynamic pricing dan juga eh, optimalisasi base untuk load shifting gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya ada apa namanya ada dua cara yaitu secara aktif. Kalau secara aktif itu utility itu bisa pakai uh, base ya. Kalau partisipatif itu pakai demand response. Cuma demand response itu sendiri itu saya juga masih challenging ya karena apakah mau ya nanti di apa namanya di uh, pelanggan itu dia dimatikan gitu kan. Misalnya dengan rebate gitu ya atau dengan CPP misalnya kan critical pricing gitu apakah dia mau berubah. Uh, Kalau dia mau berubah konsumsinya juga nanti suatu saat dia akan berubah bentuk pola pola ini ya kurvanya juga gitu kan. Nah itu saya juga masih sanksi juga terhadap implementasi dynamic pricing. Jadi kalau bisa, kalau kita mau bersama-sama, memang yang terbaik memang ya ini masih hipotesis saya ya. Jadi kalau kita berkaca seperti California gitu kan, terus orang itu tiba-tiba bisa bangkrut ya karena membayar listriknya ternyata dia nggak tahu ternyata tinggi banget gitu kan dengan metode dynamic pricing gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan enggak ya, relatif sama gitu ya. Nah, relatif sama. Nah itu malah justru di Indonesia itu kalau kita berani ini ya apa namanya utility itu berani untuk apa namanya uh, revenue neutrality ya. Jadi intinya utility itu tidak mau meningkatkan harga, cuma ingin apa namanya ibaratnya meningkatkan efisiensi dari pembangkitannya. Karena kan komposisi dari sistem misalnya sistem Jawa Bali kan sangat ini ya, sangat apa namanya kompleks. Jadi ada yang pembangkitnya mahal, ada yang pembangkitnya murah gitu ya. Uh, jadi nanti susunannya kan tiap timing 24 jam itu kan dia beda-beda sebenarnya. Nah itu kalau misalnya diterapkan dynamic pricing pun beberapa saat mungkin dia akan bergeser ya dengan misalnya kalau sudah canggih kan ada smart appliance gitu ya. Jadi bisa kita konsumsi di beban harga waktu murah gitu ya. Nah, tapi ketika itu dilakukan nanti akan ketemu juga picking yang membuat pricing juga berubah gitu ya. Jadi yang tadinya malam misalnya dia udah bergeser nih ke arah siang gitu ya misalnya. Nah, setelah siang, lah nanti malah siangnya jadi picking kan. Jadi picking nanti ada pembangkit yang mahal juga harus operasi. Nah, berarti kan harus dievaluasi kan setiap berapa saat gitu ya. Nah, saya juga kepikirannya seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu apa namanya pertanyaannya itu seberapa efektif ketika dynamic pricing dilakukan dibandingkan dengan harga flat seperti yang di Indonesia gitu di apa namanya dilakukan dengan menggunakan aktif load shifting ya yang tahu cuma PLN misalnya tapi dia akan mengoptimalkan menggunakan storage baik base maupun storage yang lain gitu ya. Nah itu kira-kira bagus yang mana gitu. Nah itu mungkin pertanyaannya itu ya. Ya makasih. Ya mungkin ini
Senang saya ada teman yang bisa membahas hal yang sama. Iya, Terima iya. kasih. Silakan. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Sebenarnya ini juga jadi sa- sebenarnya saya lagi riset lagi kan yang baru gitu. Bayangannya adalah kita nggak cuman harian gitu kan, kita nggak cuman atau hourly gitu. Kita coba bayangkan bertahun-tahun yang akan datang itu kita bisa nggak ya mengestimasi gitu atau kita bisa memperkirakan nih resiko-resiko apa saja nih yang bisa muncul gitu kan. Nah, ini mungkin saya nggak jawab di sini, tapi ini bisa jadi satu riset baru. Mungkin terlalu utopia, tapi menurut saya AI itu penggunaannya bisa di sini, Pak. Jadi yang saya lagi coba untuk listrik itu apa dynamic pricing itu bahkan sorry bukan. Eh, Misalkan kita asumsikan kita masih tetap pakai harga fix. Nah, harga fix ini ternyata kalau misalkan kita mau kontrak listrik segala macam ada turunannya itu ada enam jenis, ada 5 jenis gitu. Jadi kita misalkan mau pakai fix, kita tetap perhitungkan di masa depan tuh ada fluktuasi harga listrik atau tidak. Nah, itu nanti ada sifat-sifatnya lagi turunannya segala macam. Jadi eh, kesampingkan dulu yang riset yang lain, ini kita bisa risetin tentang harga listriknya dulu menurut saya. Jadi bisa dipecah gitu. Apa namanya? Risetnya tuh nggak langsung secara keseluruhan, tapi kita coba dulu analisis ini harga listrik kita selama bertahun-tahun ke belakang itu seperti apa, eh, fluktuasinya seperti apa sebelum kita coba buat ngegeser. Karena kalau kita mau bicara tentang operasional, tapi kita nggak ngelihat track record eh, atau historical data kita, menurut saya jatuhnya eh, akan bukan akan sia-sia, mungkin akan backlash di ke depannya gitu kita ketika kita menerapkan satu mekanisme baru gitu. Makanya kan mungkin berapa kali pernah dengar tentang data driven policy gitu kan. Ya kita ngelihat dulu ke belakangnya kayak gimana gitu. Dan kenapa AI itu tadi? Jadi AI itu juga kan selain dia bisa digunakan sebagai forecasting, dia juga bisa digunakan sebagai optimization gitu. Jadi mungkin tadi dari paparan yang telah dijelaskan oleh Pak Agus, menurut saya yang kurang adalah optimization gitu. Jadi di optimization itu kan kita bisa mempertimbangkan banyak aspek dan kita cari titik optimalnya itu yang mana. Dan titik optimal ini mungkin eh, kalau di electricity market sifatnya itu nggak global optimal gitu, nggak apa ya namanya kok saya lupa. Convex ya tidak convex gitu sistemnya. Jadi mungkin ada beberapa titik-titik optimal yang itu mungkin harus dicoba satu-satu juga gitu pada akhirnya gitu. Tapi kalau misalkan kita coba dari kita pertimbangan historical data itu kita bisa lebih converge lagi, kita bisa lebih convex lagi gitu. Ini jawabannya mungkin sangat konseptual, tapi menurut saya eh, ini jawaban terbaik yang bisa saya berikan untuk saat ini gitu, Pak. Terima kasih. Semoga. Ya, terima kasih Dan Mbak Nadia. Ya. Baik, ada pertanyaan di chat, tapi sebelumnya mungkin ini Pak Agus titipan sponsor, Pak. Mungkin bisa langsung diangkut aja, Pak, ini jadi konsultan, karena mungkin tadi terkait dengan relevansi, data, dan seterusnya gitu, Pak ya. Ini ya saran ini aja sih, saran selewat gitu ya. Biar apa yang tadi hipotesis Pak Agus bisa bertemu dengan sebuah experience yang mungkin dimiliki oleh Mbak Nadia gitu ya. Akhirnya jadi sebuah sebuah produk lah tanda kutip ya yang bisa dimanfaatkan bersama. Baik, em, silakan Kak Nadia atau saya baca ya. sekarang ya. Model microgrid game seperti apa yang sesuai dengan kondisi sistem kelistrikan, posisi monopoli PLN dan regulasi perundangan di Indonesia. Ini dari Pak Tony Prahasto. Eh, ini kalau saya tidak salah tangkap, mungkin maksudnya mekanisme microgridnya gitu. Kalau games itu kan interaksi antara apa penjual dan pembeli. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang untuk diterapkan gitu, tapi untuk apa namanya memudahkan analisis saja. Jadi
kita asumsikan interaksi antara penjual dan pembelinya itu seperti di games teori seperti itu. Karena di games teori itu salah satu dia ada pada dasarnya ada dua teori utama. Yang pertama adalah kompetitif dan non kompetitif. Kalau di kompetitif itu intinya kooperatif dan non kooperatif gitu. Di kooperatif intinya misalkan satu komunitas punya tujuan bersama dan mereka sama-sama ingin mencapai tujuan tersebut. Jadi mereka tidak eh, dalam tanda kutip tidak peduli kalau mereka tidak terlalu untung atau tidak atau mereka dirugikan yang selama tujuan bersama itu gitu. Sedangkan kalau kreatif itu sifatnya masing-masing individu ingin uh, ya itu unggul gitu. Dan kenapa Stackelberg game itu tadi yang saya mention asumsinya karena misalkan saya jual terus kemudian Bapak ingin beli, kita sama-sama nggak tahu kondisi kita masing-masing. Nah, maka dari itu kita cuma bisa saling respon seperti itu. Jadi gambarannya tuh Stackelberg game seperti itu gitu. Nah, untuk microgrid tadi sebenarnya saya sempat mention kalau misalkan sistemnya kan sistemnya masih monopoli gitu. Saya mungkin di sisi apa namanya di sini masih lack of experience juga untuk bisa menjawab dari segi regulasi itu seperti apa. Tapi saya tadi mention kalau misalkan ingin menerapkan microgrid bisa dimulai dari level community dulu. Kalau kita bicara level komunitas atau community, ya kita bisa coba terapkan yang sifatnya dari sektor privat seperti apa namanya lokal satu industri gitu. Industri misalkan pabrik itu kan ada macam-macam, bisa mereka punya eh, generator diesel, mereka punya baterai gitu, mereka punya beban beda-beda juga gitu kan. Nah, itu bisa diasumsikan sebagai microgrid. Jadi bayangan microgrid itu nggak cuman eh, ya kayak misalkan kok satu kota jadi microgrid itu enggak atau satu desa jadi microgrid itu enggak, tapi kita juga bisa bicara microgrid itu satu apa eh, pabrik gitu seperti itu. Dan bahkan kita bisa ada lagi level mungkin picogrid gitu, levelnya lebih rendah lagi dalam satu gedung itu bisa kita asumsikan ada microgrid gitu. Seperti itu mungkin bisa dimulai dari start yang kecil-kecil yang dari sektor privat dulu karena pertama belum ada mungkin studinya udah ada gitu di Indonesia, cuman implementasinya karena tadi monopoli, jadi kita nggak bisa langsung ubah level nasional gitu. Kita coba buat level yang lebih kecil. Tapi ini eh, balik lagi saya sangat minim informasi mengenai regulasi atau perundangan di Indonesia gitu. Semoga menjawab. Ya, Ini Pak Tony sudah perspektif on saya. cam, sepertinya mau respon. Silakan, Pak. Oh, suara saya kedengaran? Ya, aman, Pak. Oke. Ini dulu. Jadi kenapa kok saya tanyain mengenai microgrid games? Eh, saya memang tertarik dengan persoalan yang akan timbul di smart grid. Dan biasanya dimulai dari kecil gitu. Misalnya saya ambil contoh di Nusa Penida, misalnya kayak gitu. Nusa Penida itu menarik buat saya karena dia terputus dari Jawa Bali. Jadi dia adanya diesel sama dia adanya PLTS. Saya nggak tahu ada yang lain lagi apa enggak. Lalu industrinya sendiri masih baru mau mulai dan industrinya hospitality. Jadi buat saya industri hospitality kan itu nggak krusial ya. Kalau misalnya kualitas listriknya agak naik turun ya kayak dulu di Karimun Jawa. Tapi kalau diterapkan di mana namanya di Kerawang di kawasan industri, eh, saya bisa kebayang mereka akan sebentar. Saya butuh sebuah kepastian yang tinggi. Jadi mereka biasanya ada enggak. Tapi kalau nah sehingga saya bayangin saya ambil aja langsung Nusa Penida. Saya bayangin di Nusa Penida itu bisa diuji cobakan sistem microgrid. Terus kenapa kok saya sebut game? Karena kan tadi ada Indonesia Power, dia yang punya PLTS. Nanti ada lagi yang mungkin di perhotelan-perhotelan yang baru mulai bangun itu dia di atapnya itu mulai pasang fotovoltaik solar nggak farm lah mungkin apa. Terus rumah-rumah juga mungkin bisa dicoba. Sehingga di situ saya lihat ada beberapa player yang
akan tersambung ke grid yang ada di situ. Gitu. Jadi ada Indonesia Power, ada mungkin satu lagi saya nggak tahu siapa, terus kemudian ada yang pihak perhotelan, ada yang masyarakat penduduk di situ, ya. Nah, sehingga pada saat ini tentu saya di microgrid yang saya nyebut tadi di Nusa Penida, kayaknya kita perlu tahu kepentingan masing-masing. Saya nggak tahu ya itu mereka kooperatif atau non kooperatif, saya kurang gitu Oh ngerti di ya, dalam kasusnya itu karena saya juga ya, belum pernah. Nah, di dalam microgrid ini salah satu yang karakteristik di Indonesia adalah PLN itu posisinya monopoli. ya, ya, Jadi karena PLN posisinya monopoli, behavior dia juga gampangannya, saya nggak mungkin gulung tikar. Kalau orang nggak senang aja. Emang bisa apa sama saya gitu kan? Kenapa saya dilindungi undang-undang semuanya? Nah sehingga PLN ini behaviornya cukup khas atau cukup beda dari kalau misalnya kita bicara dia kooperatif atau non kooperatif, kita beda. Nah sehingga pertanyaan saya memang saya tertarik dengan kombinasi dari ini semuanya ya, gitu. ya. Nah, gitu aja. Tapi terima kasih itu tadi keterangannya benar-benar buka variabel dan persoalan yang ada di dunia energi modern tenaga listrik ini memang banyak sekali sehingga saya setuju dengan Mbak Nadia tadi bahwa kita memang pakai data driven decision making lewat research ya kan, jadi benar nggak usah bangun segala macam, udah mana aja di data yang ada histori kita, so kita bisa lihat itu datanya ngomong apa toh gitu kan ya. Terus kalau kita belok ke arah mana, nanti data itu memperingati kita apa, bagus terus jalan ke sana atau jelek. Itu kira-kira Mbak Nadia. Thank you. Iya, terima kasih. Saya coba kasih sedikit input yang tadi soal games. Jadi untuk saya ambil contohnya misalkan peer-to-peer atau ya microgrid secara umum. Jadi ada 3 tipe sistem. Yang pertama adalah community based. Di situ contohnya ada operator di situ yang bersifat jadi penengah antara penjual dan pembeli gitu. Sifatnya operator juga ada yang bisa mengetahui apa namanya data dari penjual atau pembelinya, ada yang sifatnya nggak bisa tahu gitu. Jadi intinya hanya penengah saja. Yang kedua fully decentralized, jadi satu sama lain sama sekali nggak tahu. Dan yang ketiga adalah eh, apa namanya centralized gitu. Nah, apa bedanya dengan yang community based itu tadi? Mungkin tadi ini apa namanya masih jadi perdebatan juga yang dia bisa mengetahui datanya masing-masing itu mungkin masuknya ke centralized gitu. Nah, misalkan seperti apa yang di Indonesia, menurut saya kalau misalkan nggak bisa langsung dibikin decentralized, ya kita coba terapkan dulu yang centralized dulu saja gitu. Nanti kita pelajari kekurangannya bagaimana, baru kita coba terapkan lagi yang operator atau community based gitu. Karena kalau yang penting kan sekarang PR adalah kita mulai dulu atau enggak gitu. Tapi secara teori semuanya sudah atau secara konsep semuanya memang ada risetnya seperti itu. Dan itu tambahan saja sedikit. Pertanyaan berikutnya, seberapa jauh di RMS yang dijalankan di Indonesia? Apakah sampai pengontrolan appliance oleh DSO ataukah pelepasan beban keseluruhan pelanggan? Oh, jadi untuk di RMS itu di Korea, kalau misalkan saya pelajari dari riset-riset di lab itu levelnya masih di level industri. Jadi eh, apa namanya? Kalau pabrik di Korea itu kan contohnya misalkan kayak Samsung dia bisa berapa hektar gitu kan untuk satu pabrik sendiri. Nah, itu diterapkan di RMAS gitu. Jadi buat bikin misalkan smart factory kayak gitu. Terus kalau misalkan pelepasan beban keseluruhan itu sepertinya untuk sekarang tidak mungkin ya karena eh, apa namanya paling mungkin ya itu dikurangin konsumsi listriknya gitu kan. Tadi sempat disinggung soal smart appliances, jadi kalau misalkan saya lihat itu dari datanya udah eh, masing-masing device-nya itu ngasih tahu ini saya konsumsinya segini-segini gitu. Terus dari situ baru diatur, berarti kalau misalkan jam segini apa aja nih yang bisa kita ibaratnya dimatikan dulu gitu alatnya kayak gitu. Jadi jatuhnya itu kalau misalkan kita perspektifnya dari segi pabrik atau industri.
Nah, terus kemudian kalau misalkan yang riset tentang DRMAS itu untuk yang EV ini juga masih di level riset, jadi masih pilot project, belum belum benar-benar diimplementasikan gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu contoh pelanggan yang bisa ikut DRMS, terus bisa juga DRMS, terus bisa juga ISS. Itu tadi eh, PV di sini juga ada contohnya tuh kayak eh, mungkin ini dari lain kesempatan, tapi intinya adalah apartemen itu kan masing-masing pelanggan tuh bisa pasang PV yang mereka apartemen ini kayak satu microgrid juga gitu. Jadi biaya listrik satu apartemen itu kan sebenarnya adalah agregat kan. Jadi di rata-rata gitu biaya konsumsi satu satu gedung gitu atau satu komplek apartemen gitu. Nah, di situ bisa diterapkan DR juga, demand response. Jadi itu salah satu contoh pelanggan dan itu sepertinya udah diterapkan juga kalau misalkan demand response untuk di apartemen gitu. Terus berikutnya dalam pemaparan penentuan pricing dengan pendekatan game teori bagaimana menyeimbangkan profit atau revenue, perspektif supplier dengan kepuasan pelanggan lain melakukan eksploitasi keuntungan bagi supplier dan dari sisi kebijakan juga tidak diperbolehkan mekanisme secara bebas untuk interaksi. Bentar, ini pertanyaannya Ini jadi pertanyaannya emang agak kompleks ini. iya, Silakan. saya coba atau mau dijelaskan langsung sama orangnya atau Kayaknya nih Pak Denny ada, Pak Denny hadir, biar nggak salah tangkap nih Pak. Hadir Pak. Ya, silakan Pak. Ya pertanyaan saya kan seperti untuk mengatasi perkembangan demand gitu, load gitu kan dari sisi microgrid harus menjadi suatu ide ke depannya ya yang dari dibawa oleh Kak Nadia ya gitu untuk mengatasi tantangan-tantangan kita ke depan gitu. Dan itu ada pricing yang akan dilaksanakan dan tadi dibawakan disampaikan juga mengandung analisis game teori di mana kan nanti kan ada interaksi dua pihak. Sedangkan di Indonesia ini dua pihak ini seolah-olah tidak imbang ke kontribusinya terhadap interaksi karena kan kalau di Indonesia karena monopoli pelanggan nggak bisa untuk memilih pricing gitu. Untuk merespon itu hanya menerima dan dari sisi supplier itu hanya bisa memberikan berapapun tarif kepada customer di Indonesia. Dan dari sisi microgrid juga yang kedua adalah secara peraturan perundangan microgrid itu tidak bisa secara bebas masuk ke dalam gridnya PLN sebagai penyedia monopoli Indonesia. Juga untuk off grid itu juga banyak ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyedia microgrid. Itu mungkin pertanyaan saya Kak Nadia. Saya coba jawab. Ini sebenarnya nggak memberikan satu perspektif baru. Jadi untuk profit atau revenue itu sebenarnya nggak hitung-hitungannya itu bisa juga kalau misalkan sistemnya fixed pricing gitu, itu bisa bisa pakai perspektif lain yaitu adalah welfare gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara soal welfare, kita bicara soal opportunity cost. Jadi misalkan kita ingin eh, apa misalkan ingin konsumsi listrik ini sih saya asumsikan di satu komunitas gitu kan. Saya misalkan ingin beli listrik dari eh, apa namanya PV yang ada atau ISS yang ada gitu. Karena saya tahu kalau misalkan saya sebenarnya tidak mungkin juga. Coba sebenarnya emang ini syarat syarat utama untuk peer to peer atau microgrid transaction electricity market itu emang harus dynamic pricing. Cuman tadi saya pengen ngasih tahu kalau misalkan profit atau revenue itu bisa digeser untuk ke apa namanya opportunity cost. Jadi kalau misalkan kita pengen konsumsi listrik itu kita bisa apa translate atau kita bisa eh, apa hitung. Bentar, saya menggunakan kata-kata. Jadi contohnya adalah misalkan kita pengen menggunakan AC. AC ini kan bukan kebutuhan primer gitu kan. Nah, tapi saya pengen banget nih pengen pakai AC gitu. Jadi saya coba hitung kalau misalkan saya beli listrik tambahan untuk menggunakan AC ini misalkan Rp100 gitu misalkan untuk penggunaan 1 jam gitu. Nah, tapi apakah saya di sisi lain
Kalau misalkan saya nggak bisa nih, saya nggak bisa gunain AC. Nah, opportunity cost-nya itu kan berarti senilai Rp100 itu tadi kan. Nah, itu jadi, dan dengan cost Rp100 itu berarti saya rela untuk panas-panasan gitu, misalkan kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi perspektif baru, jadi nggak cuma dari segi profit yang kita hitung-hitungan dari selisih harga listrik, tapi kita juga bisa hitung-hitungan dari berapa besar opportunity cost yang kita keluarkan. Kalau misalkan kita sebagai individu itu mungkin akan jatuhnya lebih sulit gitu untuk memperhitungkan opportunity cost. Tapi kalau misalkan dari segi industri itu akan lebih mudah gitu untuk memperhitungkan opportunity cost gitu kan. Karena hitung-hitungan revenue-nya itu lebih balik lagi tapi ini revenue yang berbeda, ini bukan revenue sorry. Ini bukan revenue listrik itu tadi, ini revenue perusahaan misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan di Indonesia kebijakannya emang sistemnya masih monopoli, tadi saya sudah mention sebelumnya, kita bisa menurut untuk riset microgrid perlu yang integrasi ke audit, bisa aja behind meter gitu. Jadi sistem microgrid ya dalam apa? Jadi nggak dia dia nggak jadinya supply ke grid seperti itu gitu. Mungkin semoga memberikan gambaran atau setidaknya kalau misalkan tidak menjawab semoga memberikan perspektif baru. Oke, makasih karena dia. Ya baik. Ini Pak Agus angkat tangan lagi. Pak Agus masih penasaran nggak ya Ya, Pak? iya, makasih. Ya, Bu Nadia, Pak, Iya, eh, Pak, yang tadi tanya Pak Dono ya, Pak, Pak Yang Denny ya, Pak Denny. ya terakhir Pak Pak Denny Denny Pak. kalau Ya. Pak ya Denny Pak terakhir. Denny, ya ini kaitannya, saya boleh menanggapi ya, Bu Nadia ya. iya boleh boleh boleh. Ya, Iya, terkait ini ya, ketakutan bahwa ini karena di Indonesia monopoli PLN gitu kan, terus dia seolah-olah akan mengeksploitasi keuntungan untuk supplier, jadi diambil gimana supaya mengeksploitasi dari pelanggan gitu ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, yang ini apa terkait dynamic pricing, jadi ada istilah namanya revenue neutrality. Revenue-nya netral, jadi eh, kebijakan untuk dilakukan dynamic pricing bukan diperuntukkan untuk menambah income dari sebuah perusahaan utility, tapi di, di, diharapkan ini kerjasama antara utility dan juga pelanggan untuk mendapatkan total pembangkitan yang paling efisien, yang paling optimal. Jadi yang paling optimal itu adalah kondisi di mana kurva beban itu dia flat, dia cenderung rata, tidak ada naik, tidak ada apa, ada peak gitu ya. Kalau peak itu akan menghasilkan apa namanya, akan membutuhkan pembangkit yang mahal. Dalam hal ini adalah pembangkit yang punya ramping rate yang tinggi. Nah, itu secara alami itu pembangkit yang mahal seperti PLTG. Nah, itu secara overall itu akan menghasilkan biaya pembangkitan yang mahal gitu ya. Jadi revenue neutrality itu harus dijalankan. Jadi ini sifatnya harus open ya, antara pokoknya pemerintah yang apa namanya, menjadi wasit lah. Itu jangan sampai tujuannya untuk mengeksploitasi tadi, tapi untuk mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan atau mengefisiensikan dari overall biaya pembangkitannya. Nah, seperti itu. Jadi dalam rangka untuk efisiensi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di PLN itu ada aturannya. Sebenarnya margin itu diatur. Kalau salah ada di regulasi itu 7%. 7% dari BPP gitu ya. Nah, itu diatur, nggak boleh lebih gitu. Nah, 7%. Jadi sebenarnya keuntungan PLN itu dari awal itu udah diikat, nggak bisa lebih dari 7% gitu. Nah, 7% itu untuk apa? Ya, 7% itu untuk mematchingkan antara kebutuhan demand masyarakat
dengan kebutuhan infrastruktur yang akan ditambah harusnya. Nah, itu harusnya bisa di-adjust sih. Misalnya tren demand itu akan naik drastis ya, harusnya jangan 7% dong. Harusnya menyesuaikan. Jadi biar sama-sama kita bisa menikmati secara bersama itu dengan apa namanya listrik yang handal itu berapa gitu. Harusnya ya 7% itu angka ininya ya apa angka yang sudah disepakati. Tapi kalau misalnya terjadi kenaikan forecasting demand yang tinggi mungkin harusnya berubah gitu ya. Nah, itu mungkin menurut saya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Mantap Pak Agus, terima kasih penjelasannya. Iya. Oh, Ya, tapi baik. ini bukan pertanyaan kan ini. Ini tanggapan kan? Boleh tanggapan. Iya, Tanggapan, mohon maaf. iya, iya, Ya, terima kasih. iya, Terima kasih. iya. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah semua ya di chat, sudah semua di yang lain juga belum ada yang angkat tangan lagi. Eh, sebelum diakhiri, sebelum diakhiri. Jadi kenapa tadi saya bilang ini tolong dipersingkat? Karena ini akan kita upload ya ke YouTube. Jadi kalau di YouTube itu kan ada, ya kita mau mengalami sendiri lah. Kalau kepanjangan tuh biasanya, wah ini 1 jam ya lewat skip. Jadi, Iya. tapi ya nggak akan kita potong sih, tetap akan kita upload apa adanya. eh Sebelum ditutup, jadi karena saya adalah orang awam, termasuk ya orang awam, eh, pertanyaan yang akan saya ajukan ini mungkin juga agak-agak, bukan agak-agak awam, pertanyaan awam juga ya. Jadi ada yang pertama, mohon izin ya Kak Nadia ya. Iya. Tadi kan yang di contoh di California itu ada duck curve ya. Iya. Itu sebetulnya kan dibilang bahaya ya. Iya. Itu sebetulnya bahayanya apa sih? Oh ya. Jadi sebenarnya bahayanya mungkin kalau misalkan secara apa ya, kalau gambaran ada apakah akan ada kecelakaan atau enggak bukan dari situ, tapi bahayanya emang dari untuk utility company-nya gitu. Cuman kayak kan mereka udah memetakan nih kira-kira biaya apa konsumsi listrik itu segimana kapasitasnya gitu. Oke. Nah, tapi ternyata di waktu-waktu tertentu tuh bahkan tanpa mereka mensuplai dari utility, PV itu udah mensuplai. Oke. Jadi ada lebihan produksi listrik. Nah, ini kan kalau kelebihan produksi ini kan jadinya loss, kerugian untuk dari segi utility kan. Seperti itu. Jadi itu California aja udah menerapkan apa namanya? Ada decentralized market, nggak kayak di Indonesia gitu centralized. Tapi kalau misalkan di Indonesia ya itu akan memperbesar loss dari segi PLN gitu. Makanya di sini dari tadi mungkin dibahas soal eh, apa namanya kalau misalkan kita pasang renewable kayak gitu-gitu dari kebijakan tuh mereka belum bisa supply ke grid gitu. Karena kalau mereka supply ke grid mereka bisa apa mengurangi profit dari PLN seperti itu. Itu jadi bahayanya ada dari apa kerugian secara ekonomi gitu. Bahaya di sini adalah bahaya loss secara ekonomi gitu ya. Yes, Bukan. juga dengan ada oversupply listrik. Sebenarnya kan sistemnya jadi tidak efisien kayak gitu. Tapi di Oke. sisi lain juga ada bahaya bidirectional current itu tadi karena sistem kelistrikan kita ini kan sifatnya masih unidirectional dari pembangkit utama atau utility itu kan ke beban. Nah, kalau misalkan ada dari segi beban kirim balik itu juga sistem proteksinya itu yang terancam seperti itu. Tapi gambaran detailnya seperti apa mungkin saya harus lihat riset khusus untuk dark curve itu tadi. Berarti Kalau dark curve sih sebenarnya masih net zero, net supply demand gitu. Cuman yang Grand Canyon itu yang jadi bahaya karena dia bisa ngirim balik. oke. Ya, pertanyaan yang terakhir ya. Saya tadi lupa di slide yang keberapa. Tadi tentang Korea ya. Ya. Kan dibagi 2 ya. Yang bisa menggunakan ada 4 tuh yang apa? Ya, intinya satu industri gitu ya. Yang RE100 itu. Oh, RE100. Oh, ya. Nah itu tuh. Iya. Nah ini. Terus kemudian yang bawahnya
individu dengan konsumsi lebih dari 500 megawatt. Ya. Itu pertanyaan saya, individu yang macam apa? Jujur saya juga nggak tahu ya di sini. Saya translate langsung dari ini ya. Harusnya 500 kilowatt, sorry. Oh, 500 kilowatt. 500 Oke, kilowatt, oke, iya. oke, oke. 500, ya, iya, sorry. Oke, 500 oke, oke. kilowatt. Maaf. Makanya saya Nanti saya agak, coba perbaiki dulu. mungkin saya pikir tadi ada Iron Man di sini gitu ya. Dia butuh 500 mega. Nah, ternyata ini ya 500 500 kilowatt ya. kilowatt, iya. Oke, baik. Jadi memang typo itu sangat ini ya, sangat berbahaya. Iya, di sini krusial ya. Bisa, bisa salah tangkap kita. Oke, baik. Ya, insya Allah kita cukupkan ya, Kak Nadia. Terima kasih banyak atas presentasinya. Iya. Untuk teman-teman yang mau materi, bisa langsung CP ke webinar yang ada di poster ya, atau juga langsung ke Pak Romel, ada di chat tuh nomor HP-nya, silahkan di WA saja langsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta, terutama juga kepada Kak Nadia ya, yang telah meluangkan waktunya, dan juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kami ucapkan terima kasih, terutama teman-teman dari PLN, dan eh, ya sedikit banyak kita belajar ya bahwa memang challenge-nya sangat ini ya, sangat sangat kompleks gitu ya. Dan kalau kita yang di Korea mungkin agak sedikit dynamic gitu ya dengan yang ada di Indonesia, tapi tentunya saya pikir tetap ada manfaat ya yang bisa diambil dari diskusi kita sore hari ini. Dan tadi juga saya pikir banyak kolaborasi yang bisa dilahirkan ya. Jadi kalau nanti ada peluang-peluang untuk berkolaborasi, saya pikir karena dia atau yang lainnya juga sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi riset ataupun hanya sekedar untuk tukar pikiran atau untuk diskusi ya. Kami juga insya Allah akan sangat terbuka. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti akan kita upload ke YouTube, jadi silakan dinantikan.